kasih. Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan bersama Dr. Gita Tiara Paramita dari Rumah Sakit Melia Cibubur yang hari ini tengah membahas persiapan menyusui di menyambut pranatal ya dok ya. Dan untuk SMS yang sudah Anda kirim, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kru siang ini. Ada Fajar, ada Andri, ada Ondi, ada juga Lantang dan juga Dika ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan langsung ke pertanyaan yang dikirim oleh Ibu Rina. Apakah ada pijit payudara yang diperlukan untuk mengoptimalkan produksi ASI, dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pijat payudara untuk membantu produksi ASI ya, Bu Nuning ya. Oke. Kalau pijat payudaranya ini dalam konteksnya pada saat hamil itu tidak dianjurkan dulu sekali ya. Saat kita awal-awal belajar tentang menyusui memang ada pijat payudara, perawatan payudara, bahkan perawatan puting pada saat hamil, tapi sekarang sudah tidak dianjurkan lagi melakukan pijat-pijat selama hamil. Kenapa? Karena rangsangan pada puting akan merangsang oksitosin yang khawatirnya walaupun terhalang hormon hamil, khawatirnya ada yang terpengaruh, yang terpengaruh sehingga kontraksi tidak hanya terjadi di payudara tapi terjadi juga pada rahim sementara kondisi lagi hamil, dan itu membahayakan. Nah, kalau pijat pasca melahirkan, pijat pada payudara, biasanya kita lakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu kita lakukan pada punggung di daerah tulang punggung atau vertebra setinggi payudara ya. Dipijatnya seperti ini dengan posisi tangannya seperti ini di punggung, anggap ini adalah tengah-tengah, ini adalah tulang punggung, dipijat hanya dengan gerakan memutar. Ibunya posisinya seperti ini, tanpa baju, tanpa pakaian dalam, payudaranya menggantung ke bawah, seperti itu dipijatnya. Pijat ini, pijat namanya pijat oksitosin. Pijat oksitosin untuk merangsang oksitosin keluar sehingga mempermudah ASI untuk keluar. Ada juga pijat lainnya yang dilakukan ketika terjadi breast engorgement atau pembengkakan payudara yang penuh, payudara yang bengkak. Nah, itu dilakukan pijat untuk mengarahkan ASI agar mudah dikeluarkan dan juga untuk mengurangi pembengkakan. Seperti itu, Bu Nani. Baik. Kita lanjutkan kembali, ini tanpa nama, hamba Allah. Saya pernah mendengar kalau menggunakan bra yang ketat itu mengganggu proses pembentukan ASI. Seberapa benarkah informasi ini? Karena saya kalau tidak ketat rasanya tidak nyaman. Iya, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jika menggunakan bra yang ketat bisa mengganggu produksi ASI. Bra yang ketat ini berkaitan, kalau pakai bra itu kan akan ada tekanan di daerah sini ya, di daerah cupnya itu akan menekan daerah payudara, kawatnya akan menekan daerah payudara. Nah, yang dikhawatirkan bukan menurunkan atau mempengaruhi produksi ASI, tapi khawatirnya dia akan menghambat saluran ASI. Ya, bra yang dianjurkan sesuai dengan ukuran payudara. Lebih dianjurkan lagi yang tanpa kawat, itu lebih baik karena kalau pakai kawat dia akan kaku dan lebih menekan ke daerah payudara, khawatirnya saluran ASI yang di bawah tertekan. Kalau ini daerah sini tertekan berarti akan ada kelenjar payudara yang tidak mudah dikosongkan. Sehingga biasanya kalau itu terjadi kita raba, kalau ibu yang sudah pernah menyusui akan meraba, ih kok ada benjolan ya di sebelah sini dan rasanya ngilu. Lama-lama akan bengkak gitu di situ. Jadi dianjurkan sekali sejak hamil sampai melahirkan itu payudara akan berubah ukurannya. Jadi carilah bra yang selalu sesuai dengan ukuran payudaranya ibu. Baik, jadi jangan ketat juga. Yang penting pada bagian yang tadi dokter tunjukkan nggak ketekan gitu. Iya, nggak ketekan, sesuai ukurannya begitu. Jangan terlalu longgar juga, tentunya nggak nyaman ya Bu ya. Betul. Baiklah, pertanyaan ini datang dari seorang ayah ya. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat calon ibu anak saya nanti besar semangat karena pengalaman kakaknya itu tidak mengeluarkan ASI yang cukup untuk bayinya. Apakah ada makanan yang bisa membantu?
Ya, itu Oke, saja. terima kasih atas pertanyaannya Ayah ASI yang luar Ayah yang biasa peduli ini ya. ya. Luar biasa ya ini Ayah ASI. Memang betul sekali ya, pertama kan saya bahas dulu, emang betul sekali loh, menyusui itu nggak hanya ibunya yang tugas, tapi ayahnya juga. Ini luar biasa, ayahnya peduli sekali ingin tahu bagaimana agar nanti istrinya bisa memberikan ASI kepada adiknya si kakak gitu ya. Pertama yang bisa dilakukan oleh bapak adalah dengan seperti ikut kelas edukasi, menemani ibu untuk ikut kelas edukasi. Kenapa? Agar bapak juga paham, oh ternyata ASI itu akan keluarnya pertama kolostrum dulu, sedikit-sedikit dulu, oh begini caranya, tekniknya seperti itu, dan menjadi penenang ketika ibunya panik, dan bagaimana cara menenangkan bayi itu akan diajarkan biasa di kelas edukasi. Kemudian makanan, mengenai makanan, tidak ada makanan yang begitu khusus untuk proses menyusui. Jadi makanan apa saja yang penting sehat, bergizi seimbang untuk kesehatannya si ibu. Kemudian minuman apa saja yang penting sehat ya. Kalau ibu dan bapak suka, ibunya suka, silahkan dikonsumsi. Kalau pedas, suka pedas, silahkan dikonsumsi, tentunya sesuai batas kewajaran ya. Seperti itu, nggak ada makanan yang didewakan. Tidak harus melulu kayak mungkin zaman dulu kan daun katuk, harus daun katuk terus, tidak. Kalau ibunya tidak suka, yang ada bukannya lancar ASI keluar tapi malah terhambat nantinya karena ibunya stres makan katuk terus. Seperti itu Bu Nining. Iya, jadi makan katuk zaman dulu sampai sekarang. Iya, kayak wajib sayur sekali gitu. Kayaknya semua akan memberikan. Iya, semua sayuran gak hanya katuk. Yang penting sehat. Iya. Gitu. Dan kalau katuk kebetulan memang enak dibikin bening ya silahkan. Silahkan, Tapi kalau sayur, memang suka. Sayur yang lain banyak tapi Banyak, ya. iya. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau puting mendelep ke dalam itu kalau ditarik-tarik harus pakai krim tertentu kah? Karena kan sakit. Terima kasih dari Ibu. Nggak ada namanya 0813 sekian. Baiklah, puting bentuknya bermacam-macam. Ada yang Mendelep tahu nggak? mendelep. tidak keluar ya. Tenggelam gitu. Ada yang bentuknya itu normal besar, ada yang normal biasa, ada yang normal pendek, ada yang bentuknya datar nggak kelihatan, jadi ada yang bentuk tenggelam. Tenggelam juga ada yang tenggelam putingnya itu nggak terlalu masuk ke dalam, ada yang benar-benar masuk ke dalam. Betul, kalau ketika pertama kali disusui atau ditarik itu akan sakit, dan ini dilakukan pada proses sudah lahir, sudah menyusui, dibantunya dengan alat perah, alat pompa. Tidak ada apakah ada krim khusus? Olesan ASI yang keluar itu sudah cukup melubrikasi, itu saja sudah cukup sebetulnya gitu. Jadi kalau nanti, kalau bagi ayah bunda, bagi bunda-bunda terutama yang memiliki puting tenggelam, ketika proses akan menyusui nanti akan perlu bantuan alat perah untuk menghisap si puting agar keluar. Lama-lama dengan seiring bayi semakin pandai menghisapnya, dia akan bantu mengeluarkan si puting itu sendiri, seperti itu. Tapi kalau dilakukan seperti yang tadi dibayangkan, ditarik keluar sebelum melahirkan, sebaiknya sih tidak. Itu tidak dianjurkan. Baik, Jadi tidak dianjurkan. Pada saat proses sudah melahirkan itu silahkan dilakukan. Nanti biasanya konselor menyusui akan menyarankan untuk menggunakan alat perah, alat pompa, dan pastikan latch on-nya tepat. Seperti itu. Iya. Ini dari hamba Allah lagi. Dokter, kalau menyusui itu bagusnya sambil duduk anak di pangku atau boleh sambil tiduran? Mana yang paling efektif? Terima kasih. Coba ya, saya cari dulu posisi yang paling oke. Paling oke. Nah, di sini. Coba kameraman di close up. Ini posisi ibu menyusui, bisa duduk, bisa berbaring miring, bisa berbaring telentang, bayinya yang tengkurap ya. Yang penting posisi menyusuinya nyaman buat ibu dan bayi. Tapi yang lebih penting lagi, ada posisi dasar, pakem utamanya untuk menyusui. Posisi dasarnya adalah dimana ketika kita, sayang saya nggak bawa boneka, misalkan ini adalah bayi. Ini bayi yang kita terlentangkan, ini kepalanya, daerah sini kepalanya. Maka ketika akan disusui, miringkan dia. Biarkan perutnya bayi ketemu perut kita. Ini adalah pakem, prinsip utamanya dalam posisi menyusui. Kenapa? Agar kepala bayi tidak menoleh saat menyusu.
Bayangkan kalau kita menoleh selama 30 menit sambil menghisap payudara, itu pegalnya seperti apa bayi. Yang ada bayi akan menyusu di puting, sementara kita harapkan dia menyusui di daerah hitam sekitar puting atau areola. Nah, kemudian selain posisinya harus seperti ini, disanggak dengan nyaman. Jadi betul-betul disanggak seperti ini. Kalau posisinya duduk, jadi bayinya aman, tergendong aman, ibunya juga nyaman, seperti itu. Kemudian kepala bayi, kalau dalam posisinya duduk digendong atau dia upayakan kepala bayi diletaknya di lengan bawah. Kadang kita kalau gendong taruhnya di sini kepalanya bayi ya. Sementara payudara kita, posisi payudara itu kan putingnya tidak sangat ke daerah ketiak, tapi kan agak ke depan, betul. Jadi letakkanlah kepala bayi di sini agar hidungnya berhadapan sama puting. Seperti itu posisi dasarnya. Jadi mau berbaring nantinya, mau itu ibunya nanti sama-sama miring atau dedeknya tengkurap di dada ibu atau dalam posisi duduk, itu nggak masalah, silahkan, asal posisi dasarnya, posisi utamanya, prinsip utamanya dilakukan. Itu saja paling mudah. Baik, ini ada seorang mertua yang peduli sekali. Terima kasih nih Ibu. Menantu saya bulan depan melahirkan, tapi dia sedang stres karena anak saya, dalam artian suaminya, sedang ter-PHK. Apakah stres bisa mempengaruhi produksi ASI, Ibu Dokter? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa, Nenek ASI ya, hebat sekali. Ada ayah ASI, ada ayah ASI, nenek ASI, ada tante ASI, semua yang berkaitan ASI kita labelin ASI-nya aja. Nah, ini nenek gini, Eyang, Oma, tadi ada yang saya katakan bahwa ada hormon oksitosin yang berperan dalam mengeluarkan ASI dari payudara. Hormon oksitosin ini sangat dipengaruhi sekali dengan stres. Kalau terjadi stres secara fisik, misalnya ibunya sakit, atau secara mental ada banyak pikiran, kecapean, kelelahan, banyak deadline gitu, maka otomatis akan ada stres sehingga oksitosin terhambat. Walaupun ibu payudaranya terasa penuh, itu ASI bisa nggak keluar. Nah, ini sih yang dipengaruhi adalah oksitosin, bukan prolaktinnya. Kalau prolaktin yang bikin produksi, oksitosin yang ngeluarin. Jadi prolaktin tetap bekerja, tetap ada, oksitosin tapi nggak ada yang ngeluarin. Padat dong. Padat, jadi bengkak. Biasanya seperti itu. Kadang ada kejadiannya, ada yang saya perah-perah nih bengkak banget, tapi kok nggak keluar? Iya, karena itu tadi, karena adanya hormon stres yang mempengaruhi, yang menghambat kerjanya si oksitosin. Nah, kalau kejadiannya kan sekarang lagi hamil ya, ada waktu sebelum melahirkan, diupayakan supaya ada mungkin lakukan relaksasi kah, atau ada hipno breastfeeding kah, atau dilakukan hipno pregnancy kah, untuk agar ibunya ini yang mengandung ini terasa nyaman, terasa rileks, terasa semangat, sehingga menghadapi proses kelahiran itu dengan sehat. Seperti itu paling. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah lagi. Waktu anak pertama dulu, puting payudara sebelah kiri sama sekali tidak mengeluarkan ASI. Padahal katanya harus ganti-ganti. Ini saya sudah 6 bulan hamil. Kalau nanti terjadi lagi, apa yang harus saya lakukan agar ASI keluar di kedua payudara? Terima kasih. Ini ayah apa bunda? Tidak ada namanya. Oh, tidak ada namanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. ASI diproduksi di kedua payudara. Kalau punyanya 2 payudara, di kedua payudara. Kan ada mungkin yang sudah mastektomi atau bagaimana gitu kan, salah satu diangkat. Ini kedua payudaranya masih ada, di kedua payudara akan diproduksi. Hormon itu akan bekerja di kedua payudara. Ketika bayi disusui di kiri, ASInya keluar yang kiri, yang kanan itu diproduksi juga, yang kiri juga ikut diproduksi. Jadi ketika lagi diisap itu lagi diproduksi sebenarnya si ASI itu. Nah, sebenarnya kenapa nggak keluar? Nggak keluar bisa jadi karena pada saat diposisikan, dilekatkan, bayi agak enggan menyusui di sebelah situ gitu, misalkan di sebelah kanan, karena mungkin dia tidak nyaman, ibunya juga tidak nyaman untuk menyusui di sebelah kanan, sehingga bayi lecoknya tidak baik. Ketika bayi lecoknya tidak baik, terutama pada saat laktogenesis kedua, sehingga jarang disusui langsung di sebelah kanan, otomatis nanti yang sebelah kanan akan lebih sedikit dari yang kiri. Kemudian semakin jarang nih kita tidak stimulasi dengan disusui langsung yang sebelah kanannya, akhirnya apa? Yang kanan
lebih sedikit lagi bahkan bisa-bisa tidak produksi sama sekali. Itu yang terjadi. Jadi nanti bunda, ayah ketika sudah lahir nanti susuin dari kedua payudara dengan catatan satu payudara dulu sampai selesai. Sampai selesai itu sampai apa? Sampai bayi lepaskan sendiri, artinya dia sudah kenyang. Atau sampai payudaranya kok terasa lebih berat tadinya setelah disusui jadi lebih ringan, terasa kempes gitu. Kalau kita bilang gitu ya Bu ya, terasa lebih kempes. Nah berarti sudah banyak yang diminum sama dia. Baru ganti ke ke sisi yang satunya. Mitosnya sih yang saya sering dengar bahwa harus 15 menit kiri, 15 menit kanan. Nah, itu yang tidak tepat. Tapi selesaikan dulu di satu payudara sampai bayi lepaskan sendiri, sampai dia kenyang, baru diganti ke payudara satunya. Clear ya, jelas ya. Baik, ikhwan akhwat, kita tetap akan lanjutkan bahasan mengenai bagaimana persiapan menyusui untuk ibu-ibu yang akan melahirkan. Sementara kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali lagi ke ruangan Anda.